Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang tidak putus-putusnya mengantarkan kita hidup dalam keadaan sehat dan diberikan kelapangan serta kekuatan hidayah sehingga kita memilih yang terbaik pada malam hari ini. Setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah maghrib di musola pengurus wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, kita dipertemukan kembali dalam kajian maghrib melalui studio Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar yang budiman, serta seluruh kerabat kerja pada studio pengurus Jamiah Ahmadul Al-Wasliyah Sumatera Utara. Pertama tentunya kita pertemuan yang kesekian kalinya, mudah-mudahan tidak membosankan kita untuk meneruskan program kajian maghrib di dalam kajian bidang astronomi atau ilmu falak. Dan malam ini bertepatan pada hari ini adalah baru saja tadi siang kita memperingati Tahun Baru Islam, atau tadi malam memperingati Tahun Baru Islam. Tadi malam kita insya Allah alhamdulillah telah mengadakan zikir untuk membaca doa akhir tahun yang dibaca sesudah sholat asar, dan malamnya membaca sesudah sholat maghrib membaca doa awal tahun, dan bahkan siangnya ada sebagian dari kita memperingati upacara Tahun Baru Islam tahun 1443 Hijriah. Hari tadi di kantor Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara baru saja melaksanakan temu silaturahim peringatan Hari Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang dihadiri juga termasuk di mana Bapak Gubernur hadir langsung dalam peringatan tersebut. Ini kita suasana Tahun Baru Islam tentu mengambil tema yang sangat strategis untuk kita jadikan sebagai momentum Tahun Baru Islam ini. Maka mengambil tema refleksi peringatan Tahun Baru Islam menuju penerbitan kalender Hijriah tahun 1443 Hijriah Al-Jamiatul Wasliyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di mana saja berada, dan para pendengar yang budiman, kita sudah berada di awal tahun hari ini, dan malam ini adalah malam kedua Muharram, tepatnya tanggal 2 Muharram malam ini. Jadi besok sudah tanggal 2 Muharram. Oleh karena itu jangan dikatakan besok Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam ya tadi. Kalau ada siapapun mau menggeser, saya rasa berpikir dululah, karena menggeser Tahun Baru Islam dari tanggal yang tidak sebenarnya
Mungkin itu salah satu daripada kekurang cermatan kita di dalam memahami dari aspek sejarah bahwa tahun baru Islam dimulai 1 Muharram. Kalau dinyatakanlah nanti besok sebagai hari libur, silakan saja. Tapi tulisannya hari libur nasional. Jangan tahun baru Islam. Ini pendapat saya. Koreksi. Sama juga nanti. Tanggal 12 Rabiul Awal, maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Jangan digeser nanti. Tanggal 13. Ya, yang jatuh pada tanggal 19 Oktober. Nanti jatuh pada tanggal 20 Oktober 2021. Sudah tanggal 13. Tidak tepat kalau dikatakan hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi mungkin hari libur nasional untuk memperingati tahun Maulid Nabi besar. Ya. Ini redaksi yang harus dicermati dari sisi aspek sejarah untuk tidak nanti generasi sudah tidak lagi berpedoman kepada hari-hari yang punya keutamaan di dalam Islam. 1 Muharram ataupun 12 Rabiul Awal yang diyakini sebagai satu hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah, pada tema penerbitan kalender Hijriah refleksi ini sebenarnya keterkaitan begini. Refleksi adalah sebuah gerakan yang otomatis. Bagaimana kita refleksi memperingati tahun baru Islam? Ya. Karena tahun baru Islam yang dihitung dari mulai sejak awal tahun Hijriah menjadi satu catatan penting, momentum penting dalam memanggil semangat Hijriah itu. Secara umum, memang apabila kita ingin merefleksikan dari peringatan tahun baru Islam, ya tidak ada lain adalah semangat hijrah. Jadi kalau semangat hijrah, keterkaitan dari aspek apa? Dari aspek dakwah. Sehingga refleksi dari memperingati tahun baru Islam itu adalah kita memetik semangat hijrah untuk perjuangan dakwah Islam. Yang pertama. Begitu juga kalau secara khusus mungkin menyesuaikan dengan tema ini, tentu semangat hijrah sebenarnya untuk merefleksikan beberapa tindakan-tindakan positif di dalam pengembangan Islam. Nah, tidak lepas bahwa termasuk di dalamnya pengembangan ilmu hisab. Ada hisab awal bulan. Nah, ini terutama. Karena materi hisab awal bulan sudah jelas mengandung berbagai aspek dari ibadah. Karena ibadah-ibadah dalam Islam itu berada di dalam posisi bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Islam. Ya, kita tidak mengatakan kalau hari raya nanti bulan Mei. Tidak. Hari raya itu bulan April, bukan. Kalau hari raya Syawal, ya bulan Syawal, 1 Syawal. Kalau puasa Ramadan, ya puasa bulan Ramadan. Tidak dikatakan puasa bulan Mei, tidak. Puasa bulan Ramadan. Berarti hisab awal bulan itu sangat penting dipelajari karena menyangkut kepentingan umat Islam dari aspek ibadah. Nah ini. Oleh karena itu sekaligus pala dalam mempelajari ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi yang terkait dengan materi hisab awal bulan itu sangat penting. Ya. Karena keterkaitan dengan mempelajari ilmu hisab bagian dari ilmu Islam. Alhamdulillah mungkin sudah berjalan kesekian lama kita setiap maghrib mengaji tentang tema kajian ilmu falak. Tapi belum sempat nanti untuk merealisir bagaimana supaya ada kader-kader yang khusus. Dan ini insya Allah mudah-mudahan tahun baru Islam ini akan menggeliti ke sana.
supaya nanti bukan saja kajian maghrib yang sifatnya hanya penerangan atau ceramah, tetapi pelatihan khusus secara praktis agar terutama kader-kader Al-Jamiatul Wasiyah akan bisa memiliki keilmuan di bidang ilmu hisab. Dan secara umum umat Islam tentunya lah bisa memiliki ilmu-ilmu itu untuk bisa termasuk di dalam mengganti hal-hal perkembangan ilmu Islam lebih terfokus kepada hisab awal bulan. Karena tujuannya adalah untuk melestarikan, mensosialisasikan sistem hisab awal bulan Qomariyah, berarti ia akan memperkenalkan kepada umat supaya membudayakan tahun Hijriah, membudayakan bulan-bulan Qomariyah sebagai satu momen yang penting dijadikan peringatan ataupun catatan-catatan kehidupan. Nah, menyangkut hari kelahiran, bulan Qomariyah, ya, bulan Syawal, kita jadikanlah nama anak atau nama cucu kita Syawaluddin. Nah, tidak Agustina lagi, tidak lahir bulan Muharram, ya Muhammad Muharram, namanya gitu. Dimuliakan. Jadi semua disosialisasikan dalam bentuk nama-nama bulan Qomariyah dan dibudayakan. Inilah juga termasuk pengembangan ilmu, melestarikan dan mensosialisasikan sistem hisab awal bulan Qomariyah. Jadi yang akan direfleksikan semangat hijrah itu banyak berbagai segi, ya, berbagai segi, termasuk semangat mempelajari ilmu hisab. Dan ini bukan sebuah ungkapan yang ringan. Pada awal pengembangan ilmu astronomi, setelah orang Islam menggeluti pentingnya ilmu astronomi yang dikaitkan dengan ibadah, orang-orang Eropa sendiri kagum sehingga melihat ke Timur Tengah, ke Asia, ya, untuk melihat umat Islam sangat berkepentingan dan sangat tekun untuk konsentrasi mempelajari ilmu falak karena keterkaitan dengan ibadah. Nah, itu dulu. Maka orang Eropa juga terus memperhatikan itu. Kalau yang dulunya awalnya orang Eropa hanya mungkin melihat sekedar untuk penelitian, ya, penelitian dari keajaiban alam ini semesta, tapi kalau dalam ilmu astronomi yang dipelajari oleh umat Islam di negara Timur Tengah sesudah perkembangan Islam, itu dijadikan suatu hitungan yang jelimet untuk menghitung ijtima awal bulan, untuk menghitung waktu sholat, untuk membuat jadwal imsakiyah, untuk membuat pedoman arah kiblat. Rupanya ilmu astronomi digeluti oleh umat Islam punya tujuan-tujuan yang sangat unik, ya, dan sangat bermanfaat. Maka tertariklah orang Eropa tatkala pada perkembangan ilmu astronomi atau ilmu hisab, lalu melihat bagaimana perkembangan umat Islam menanggapi pengembangan ilmu itu. Oleh karena itu, maka kita akan merasa ketinggalan kalau sekiranya sekarang sudah teknologi modern sudah maju, ya kita sendiri tidak ambil peduli dengan keilmuan ini. Itulah maka kita berusaha agar generasi kita itu sudah mempersiapkan diri, ya, untuk bisa menjadi tenaga ahli di bidang ilmu hisab. Ya. Ini salah satu yang di sini. Termasuknya perkembangan hisab ru'yah di lingkungan Al-Jamiatul Wasiyah. Semenjak 2010 saya diamanahkan oleh Ketua Umum PB Al-Wasiyah pada ketika itu Bapak Profesor Dr. Haji Muslim Nasution. Allah yarham, mudah-mudahan beliau memberikan kemurahan dan ampunan Allah padanya.
beliau mengamanahkan saya untuk duduk pada Badan Hisab Ru'yah Al-Jamiatul Wasliyah dan sekaligus diusulkan untuk menjadi anggota tim Hisab Ru'yah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan ini, Al-Jamiatul Wasliyah action untuk membuat satu kegiatan penerbitan kalender Hijriah. Sampai dengan tahun 1442 Hijriah, itu berarti sudah 10 tahun Almanak Hijriah Al-Jamiatul Wasliyah. Alhamdulillah. Masih lancar dan masih tertib. Insya Allah tahun ini juga 1443 Hijriah, insya Allah dalam waktu dekat bisa siap untuk diluncurkan buat umat, karena sekarang sedang proses pencetakan. Kalau tadi saya baru menyerahkan kalender Hijriah milik Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara yang tadi sudah diluncurkan oleh Pak Gubernur, oleh Ketua MUI di kantor MUI. Malam ini tadi baru saya serahkan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pengurus Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Dan pada tahun 1443 Hijriah ini, Al-Jamiatul Wasliyah insya Allah Badan Hisab Ru'yah Al-Jamiatul Wasliyah sudah mempersiapkan dari awal perhitungan dari anggota tim ahli, baik yang berada di Jakarta maupun yang berada di Aceh. Karena dalam situasi dan kondisi sekarang ini, ada ujian sama kita masih terus berlanjut, kesempatan untuk mengadakan musyawarah hisab agak sulit, dan pengurus badan hisab dari beberapa unsur sekretaris dan unsur-unsur anggota tim ahli setelah menghimpun hitungan lalu disusun dan sudah dalam pencetakan. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengalami satu kendala, bisa dalam waktu dekat untuk bisa menerbitkan kalender Hijriah tahun 1447 Hijriah, 43 Hijriah. Kesempatan penerbitan kalender ini ditujukan juga nanti kepada semua kantor wilayah Al-Jamiatul Wasliyah di seluruh Indonesia bisa nanti memperdagani dan mendapatkan kalender Hijriah. Nah, diharapkan dukungannya baik yang berkait dengan proses pengirimannya ke daerah-daerah, ya apalagi dalam situasi dan kondisi ini. Kalau mungkin serba wilayah itu dekat bertepatan datang ke Medan, mungkin cukup diamanahkan Medan. Kalau ke Jakarta mungkin dengan PB, kalau Siah. Kalau yang di Jawa. Nah, untuk daerah-daerah lain insya Allah nantinya bisa dikumpulkan. Jadi idealnya adalah seluruh wilayah Al-Jamiatul Wasliyah di seluruh provinsi di Sumatera Utara ada tercantum di kantor Al-Jamiatul Wasliyah. Atau mungkin tidak diusahakan semua kantor cabang. Ya kalau yang berada di Provinsi Sumatera Utara, mungkin mudah-mudahan bisa nanti melalui kantor wilayah bisa berhubungan menjemputnya ke kantor wilayah dengan harapan supaya cabang-cabang kantor Al-Jamiatul Wasliyah di daerah kabupaten atau kota ada kalender Hijriah Al-Jamiatul Wasliyah. Begitu juga tentu yang diharapkan semua lembaga pendidikan, ya, dari mulai sekolah-sekolah
yang ada di daerah Ilwisiyah milik Al-Wasliyah harus tercantum kalender Hijriah Al-Wasliyah. Jangan sampai ada kantor Al-Wasliyah atau sekolah-sekolah Al-Wasliyah tidak punya kalender Hijriah. Ini idealnya punya gitu, karena nanti keterkaitan dengan agenda kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan hari-hari besar Islam nanti nampak di dalam kalender Hijriah itu. Begitu juga di perguruan tinggi. Seluruh fakultas ada kalender Hijriah Al-Wasliyah. Idealnya semua warga Al-Jamiatul Wasliyah punya kalender Hijriah Al-Wasliyah. Ini tinggal teknisnya saja, nanti kalau sudah terbit ada dukungan atau dorongan dari seluruh sekolah bagaimana supaya bisa memilikinya. Kalau sulit pengirimannya, bisa dibantu untuk bisa dijemput. Begitu juga kepada lembaga-lembaga di lingkungan Al-Jamiatul Wasliyah atau di panti-panti asuhan yang dikelola oleh Al-Jamiatul Wasliyah, maka kalender Hijriah Al-Jamiatul Wasliyah sangat penting dan perlu untuk bisa dimiliki dan berada di kantor. Karena wajar bahwa apa yang akan kita sosialisasikan kepada umat mengenal tahun-tahun Hijriah, mengenal bulan-bulan Qamariyah yang terkait dengan ibadah, bisa dijadikan sebagai satu pedoman sehingga untuk menentukan hari-hari ibadah, bahkan sampai nanti pada hal-hal yang terkait dengan waktu sholat, jadwal waktu sholat, insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, refleksi tahun baru Islam dari berbagai aspek memang perlu dikembangkan. Artinya apa? Selain kegiatan yang bersifat untuk pengembangan dakwah Islam, termasuk juga pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan pedoman dan catatan bagi kita, tahun depan yang akan kita jalani harus lebih baik daripada tahun yang kita tinggalkan. Karena apabila kita memperingati tahun Hijriah, tahun baru Islam, tuntutan yang sangat penting adalah berhijrah. Berhijrah bukan saya tuntutan hijrah badaniyah, ya, kecuali ada hal-hal yang terpenting, ada tugas atau ada yang diperlukan, ada mungkin pengembangan ekonomi yang memerlukan hijrah badaniyah, ya mungkin seorang pindah dari Medan ke Jakarta atau ke Surabaya untuk menuntut dan mengkais rezeki, itu bisa saja. Tapi minimal adalah hijrah psikis, hijrah rohani, hijrah spiritual, hijrah mental, pengembangan kepada kehidupan yang lebih baik dan pengembangan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Minimal kita ketaatan dan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab apabila kita berbicara tentang peningkatan kualitas akidah iman dan ketakwaan, tentu itu adalah semua akan membukakan pintu keberkatan hidup kita. Sebagaimana di ayat dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk bumi ini tahu diri dia supaya menempatkan dia mereka sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang bertakwa, Allah janjikan, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, akan dibukakan pintu keberkahan baik yang keluar dari sumber alam, sumber bumi, keberkatan yang dari bumi
yang bisa dinikmati oleh manusia, dari mulai apa yang ditanam, dari apa yang keluar dari bumi berupa gas dan minyak, semua akan menjadi satu kenikmatan, kenikmatan bagi penduduk bumi. Ini keberkatan dari bumi cukup banyak. Tambah lagi keberkatan dari langit. Tentu udara yang selalu mendukung kita bisa beraktivitas, bernapas dengan nyaman, berjalan dengan nyaman, dan penerangan di dalam alam ini sekitarnya membuat kenikmatan untuk bisa kita memandang ke langit, memandang ke arah pantai dan sebagainya. Tapi teristimewa udara dan langit isinya merupakan bagian daripada keindahan, kenikmatan yang dinikmati oleh manusia. Bahkan dengan turunnya hujan, maka akan memperoleh kenikmatan yang cukup besar artinya bagi kehidupan. Karena ada berkah dari langit dan berkah dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau sekiranya nanti orang penduduk bumi mendustakan itu semua, pemberian Allah yang begitu diamanahkan untuk dikelola dengan baik ternyata tidak bisa disyukuri, fa'akhadnahum, diambil lagi tuh keberkatan itu. Kalau diambil keberkatannya, yang tumbuh apa? Yang tumbuh adalah bencana dan bahaya. Kalau orang kadang-kadang bisa menikmati keindahan laut karena ada masih keberkatan diberikan Allah berupa rahmat. Tapi kalau keberkatannya jauh dicabut, maka yang datang adalah malapetaka dari laut. Yang di bumi keberkatan masih ada diberikan Allah, insya Allah kita hidup nyaman, berpijak di atas bumi dengan aman dan memperoleh kenikmatan. Tapi kalau dari bumi ini dicabut rahmatnya oleh Allah, keberkatannya oleh Allah, maka bumi tidak enak kita tempati. Yang gempalah, yang bisa longsor lah, yang macam-macam terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga udara yang dari langit itu dicabut rahmatnya, mungkin saja panasnya sudah bisa ekstrim, lalu kita akan bahaya. Bahkan juga udara yang tidak nyaman dan tidak bisa mendukung kita bisa beraktivitas, bernapas dengan nyaman dan nyaman. Oleh karena itu marilah kita, momentum tahun baru, kita merefleksikan sikap dan perbuatan yang lebih baik ke depan. Semoga Allah melindungi kita bersama dan kita akan memulai langkah awal tahun 1443 Hijriah ke arah yang lebih baik. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.